sih Bapak, dengan Bapak siapa? Miftahul Ulum. Boleh minta waktunya Bapak untuk Silakan. Jadi kami saya dari perwakilan kelompok ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Apakah daerah tempat tinggal Bapak ini terdiri dari berbagai macam suku Bapak? Oh iya, jadi kalian tinggal di daerah Pakusari, di sana ada suku Jawa, ada suku Madura, sebagian besar memang suku Madura. Bagaimana pemahaman toleransi yang benar menurut Bapak yang sesuai dengan syariat-syariat Islam Bapak? Ya, memang dalam Islam kan memang sudah diinstruksikan, dianjurkan untuk toleransi. Jadi lakum dinukum waliyadin itu kan, jadi itu salah satu bentuk toleransinya. Jadi dalam beragama itu menjalankan syariat-syariat agamanya itu berjalan sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Tapi di luar itu muamalahnya kita bisa antar kita Islam bisa bermuamalah, bekerja sama, bergotong royong dengan yang agama selain Islam, seperti itu. Tapi dalam menjalankan ajaran agamanya itu memang kita ajaran kita sendiri-sendiri yang kita anut, yang kita jalankan, itu yang dianjurkan sesuai dengan syariat berdasarkan toleransinya, seperti itu. Kan dalam moderasi beragama itu ada beberapa yang bersikap ekstrim, itu apakah diperbolehkan Bapak dalam Islam? Ya, enggak. Menurut saya enggak. Memang dari Islam itu tidak ekstrim atau kita menyalahkan agama lain itu tidak disarankan dan tidak diperkenankan untuk itu. Jadi kita harus memang di agama kita kan agama toleransi. Kita menoleransi agama lain, kita juga mempercayai ada agama selain agama Islam, seperti itu. Jadi untuk yang ekstrim itu memang kita dilarang untuk ekstrim ke agama lain, soalnya kalau kita terlalu ekstrim ke agama lain berarti orang itu nanti akan ekstrim juga ke kita, dan kita itu akan berakibat kita jadi tidak bersatu dan bekerja sama. Menurut Bapak, apakah daerah tempat tinggal Bapak sudah menerapkan nilai-nilai toleransi? Untuk di daerah saya, alhamdulillah memang sebagian besar itu beragama Islam. Jadi untuk toleransi agamanya ya sama antar agama Islam aja. Ada sebagian kecil yang belum 1% yang beragama selain Islam, dan itu juga kita juga saling menjaga toleransi, kita memberi kebebasan kepada yang selain Islam untuk menjalankan agamanya masing-masing, seperti itu. Dan juga kita toleransinya juga dalam hal bekerja sama, bergotong royong, tetap menjalin toleransi. Itu saja Bapak. Terima kasih. Sama-sama. Monggo. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 ingin mengimplementasikan dan mempresentasikan hasil podcast dari kelompok kami untuk memenuhi tugas dari Pak Muhammad Hedlor tentang materi moderasi beragama. Untuk yang pertama, perkenalkan, nama saya Yuski Akbar Saputra dari jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dengan NIM 251810101060. Dan ini teman-teman saya mungkin bisa perkenalkan dari ujung sana. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azam Jazuli dari Prodi Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dengan NIM 251810101088. Saya Evan Fauzi dengan NIM 251810101080 dari Prodi Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Saya Helmia Al-Abida dari Prodi Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dengan NIM 251810101036. Dan saya Nabila dengan NIM 252410103102 dari Prodi Informatika Fakultas Ilmu Komputer. Perkenalkan, nama saya Dada Julian Ika Putra dengan NIM akhir 3074 dari Fakultas Ilmu Komputer dari Prodi Informatika. Mungkin itu perkenalan dari kelompok kami. Untuk hasil podcastnya akan kami sampaikan setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
hari ini kita bakal ngobrol nih soal topik yang sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu moderasi beragama dan solidaritas pangan. Loh, kenapa kok bisa penting? Karena moderasi itu cara kita biar tetap waras dalam beragama, nggak terlalu ekstrem kanan, nggak terlalu ekstrem, nggak terlalu berlebihan, juga nggak terlalu longgar. Moderasi itu isinya toleransi, anti kekerasan, dan menghargai keberagaman. Moderasi ini juga bahkan sudah menjadi dasar negara kita yang sangat penting. Terus soal hubungan antar agama juga penting banget. Seperti dialog lintas iman itu kunci buat bangun hubungan sosial yang sehat. Nah, biar obrolan kita lebih nyambung nih, kita masuk pelan-pelan ya ke topiknya. Oke. Jadi gini, kita sudah sepakat nih kalau moderasi beragama itu penting banget ya. Sekarang kita bahas dulu konsep dasarnya biar pondasinya lebih kuat. Bener banget sih, moderasi beragama itu sebenarnya sesederhana gimana kita bisa netral dan gak kebablasan tentang agama itu. Nah, kalau moderasi ini diajarkan dalam pembelajaran agama, itu bakal bikin kita sebagai mahasiswa itu lebih terbuka sama dialog antar agama kita sendiri. Nah, terus mereka bilang tuh nilai-nilai kayak wasatiyah, keseimbangan dan luruskan itu memang harus didirikan dalam kurikulum kan. Nah, jadi orang belajar agama itu nggak cuma hafalan, tapi belajar gimana hidup berdampingan. Ngobrolin tadi udah nih. Sekarang kita lihat realitanya di masyarakat kayak gimana. Moderasi beragama moderasi tadi itu sebenarnya punya dampak langsung juga ke isu sosial. Salah satunya soal pangan. Ya juga sih teman-teman. Sekarang itu tadi itu banyak penelitian yang nunjukin kalau isu pangan itu lagi berat. Dan organisasi agama itu sekarang itu kayak punya proyek kerja bikin dapur umum gitu. Contohnya kayak kan sekarang lagi banyak tuh di daerah-daerah yang masjidnya itu ada makan gratis, makan bagi-bagi gratis gitu. Mungkin itu menjadi solusi lah untuk saat ini. Dan ini nggak cuma di negara barat-barat ya, di Filipina nemuin bahwa pemuka agama itu punya peran atau dampak besar ya saat bantu distribusi makanan, bantu koordinasi, dan juga pokoknya begitulah jadi garda depan dan bantu warga, apalagi pas COVID-19 itu pas pandemi besar. Dari sini kita bisa lihat ya kalau moderasi beragama itu memiliki peran penting gitu, terutama ke pangan kita. Nah, mari coba kita bahas nih prakteknya di tengah masyarakat kayak gimana. Nah, jadi moderasi itu bikin hubungan antar manusia jadi lebih adem. Kalau nilai moderasi itu diajarkan, kalau kita sendiri diajarkan di kampus kan. Nah, itu bisa mengurangi intoleransi dan bikin suasana belajar jadi lebih sehat. Nah, terus kalau masyarakat udah biasa dengan pandangan moderasi itu, mereka biasanya kan lebih gampang kerja sama-sama, terus nggak peduli beda agama, budaya atau latar belakangnya gitu. Kalau kayak gitu masuk akal bukan? Kenapa moderasi bisa bantu urusan pangan? Nah, sekarang kita bahas aksi nyatanya nih, solidaritas pangan kayak gimana? Jadi kalau dalam Islam itu jelas ya contohnya kayak gimana. Jadi itu ada zakat, infak, sedekah. Jadi tujuannya itu untuk membantu orang yang kesulitan lah dalam menghadapi pangan yang sangat berat masalah. Jadi dana zakat itu benar-benar dibutuhkan bagi orang-orang yang membutuhkan. Makanya itu sedekah, zakat dan infak itu harus dilakukan agar sesama muslim itu bisa saling tolong-menolong. Terus dalam zakat itu sebenarnya bisa dikelola untuk jangka panjang loh. Nggak cuma dihabiskan untuk saat saja. Jadi bisa kayak ditimbun terus digunakan saat memang butuh atau penting. Kalau memang tidak boleh ditimbun, itu diuangkan saja untuk dijadikan dana darurat lah untuk membantu masyarakat. Dan jangan lupa juga kalau solidaritas itu solidaritas pangan itu gak cuma punya umat muslim aja, tapi di dapur umum itu sering banget dibuat bareng-bareng sama komunitas lintas agama. Jadi aksi nyata kayak gitu tuh yang bikin moderasi beragama hidup dalam masyarakat. Kalau dilihat-lihat juga ya keduanya tuh saling nyambung banget ya. Iya sih, ya kayak nyambung gitulah. Apalagi moderasi itu bisa jadi jembatan. Kalau kita punya sikap moderat, kita itu otomatis
lebih siap buat kerjasama termasuk dalam urusan pangan yang berkaitan dengan banyak orang, banyak warga, banyak masyarakat gitu. Nah, dan keberhasilan program dengan itu sering banget ditentukan oleh gimana pembuka agama bisa komunitif sama komunitas lain. Sikap moderat itu bikin semuanya lebih mudah. Jadi jelas ya, dalam hal ini saling melengkapi. Oh iya, mau tanya, kalau misalnya kaitannya sama Al-Quran itu apa? Maaf teman-teman ada yang tahu gitu, soalnya aku kan nggak tahu. Tapi kayak misalnya ada kaitannya dalam Al-Quran surat apa atau ayat berapa gitu. Sebenarnya ada kok kaitannya dengan yang ada di Al-Quran. Ya, yang pertama itu ada di Al-Quran yang surat ayat 13. Allah Subhanahu wa taala bilang kalau manusia itu diciptakan berbeda-beda biar untuk saling mengenal. Jadi ya wajar ya kalau moderasi itu bagian dari ajaran Islam. Kemudian ada juga di surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 7. Di situ tegas banget di situ pentingnya untuk membantu orang-orang miskin. Jadi solidaritas pangan itu bukan cuma baik, tapi memang bagian dari ibadah kita. Oh, jadi emang terkonsep gitu ya, jadi keren kayak dari teori sama dalil nyambung. Iya kan nyambung Keren banget sih. Jadi Al-Quran itu memang jadi pedoman kita. Gitu. Iya. Nah, dari obrolan tadi nih kelihatan banget kan kalau moderasi beragama itu bukan cuma konsep, tapi cara kita hidup bareng tanpa gaduh. Dan soal pangan, kita sebagai mahasiswa bisa banget mulai dari awal, dari hal kecil kita bisa lakuin, gak buang makanan, ikut patungan beli makanan, bagi-bagi atau ikut program dari donasi-donasi yang ada di kampus. Sekian ya dari hasil podcast kita hari ini. Makasih banyak buat teman-teman yang udah mau hadir dan ngobrol hari ini. Semoga Kami juga terima kasih karena mendapatkan ilmu baru lah dari podcast ini. Yang tidak tahu jadi tahu. Bisa diskusi juga ini ya. Terima kasih banyak. Keren. semoga diskusi ini bermanfaat ya untuk kita ke depannya. Sekian dari saya sebagai host Kening Magdiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.